Ya, baik, kita lanjutkan. Eh, Kalau kita mau menghitung ketidakberaturan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu. Nah, sebelum kita memulai ketidakberaturan, pengecekan ketidakberaturan horizontal dan vertikal, maka kita harus pastikan dulu gedung tersebut sudah dianalisis. Ya, jadi kita harus mengambil beberapa hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Termasuk jadi gedung itu harus udah lolos dulu analisis struktur terhadap periodenya, analisis gaya geser dasar maupun analisis simpangan. Karena nanti eh, kalau gedung tersebut kita mau cek analisis ketidakberaturan, kita harus ngambil gaya geser per lantai. Nah, gaya geser per lantai itu kan berarti harus menggunakan gaya geser hasil analisis ya. Makanya kalau gaya gesernya analisis gaya geser dasar tersebut belum memenuhi syarat, kita nggak bisa lanjut ke ketidakberaturan gitu. Makanya ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, saya punya gedung. Gedungnya difungsikan sebagai gedung penyimpanan salah satu perusahaan ekspedisi. Nah, denahnya seperti ini. Ini denah lantai dasar, denah lantai satu, ya, lantai satu di atasnya berarti ya, denah lantai 2, kemudian denah lantai 3 dan adalah lantai empatnya itu atap. Nah, denahnya seperti ini persegi. Tidak banyak bukaan ya kalau saya lihat di denah ini, hanya mungkin bukaannya dari lift kemudian dari tangga, dan itu juga persentasenya saya pikir kecil. Nah, kalau kita lihat sepintas bisa jadi ini gedungnya beraturan, tapi tetap harus kita cek karena apa, di sini difungsikan sebagai gedung penyimpanan. Gedung penyimpanan ini nilainya besar. Nah, jadi bisa jadi di lantai, dan kebetulan di lantai tertentu, misalnya di lantai atas gitu. Nah, ada yang difungsikan bukan sebagai gudang penyimpanan, tapi itu sebagai kantor. Otomatis secara masa bangunan itu akan terjadi nilai yang jomplang ya. Jadi di lantai bawah untuk penyimpanan nilai bebannya besar, di atasnya juga masih gudang penyimpanan nilai beban materinya juga besar, tapi di lantai atasnya untuk kantor. Kalau untuk kantor ya berarti kan biasa aja kita desainnya gitu ya, nggak besar. Nah, bisa jadi nanti masuk ke dalam kategori tidak beraturan massa, tapi nanti harus kita cek. Nah, denahnya seperti ini. Kemudian dari denah arsitektural kita buat permodelannya. Kebetulan di sini gedungnya menggunakan baja ya. Nah, gedung menggunakan baja. Nah, modelnya seperti ini. Dengan panjang arah X-nya 48, panjang arah Y-nya 80 meter. Denahnya seperti ini, 4 lantai. Nah, dari gedung tersebut kita harus melakukan pemodelan, kemudian pemodelan secara 3 dimensi, kemudian kita lakukan pembebanan terhadap beban gravitasi dan beban gempa, kemudian kita harus melakukan analisis struktur terhadap gempa ya. Kalau yang berkaitan dengan gempa itu adalah analisis yang tiga, analisis perioda atau analisis modal, kemudian analisis gaya geser dasar dan analisis simpangan. Untuk analisis perioda, hasil dari analisis struktur tersebut kita bisa langsung ambil dari program, di mana mod 1 sampai mod 12 ini hasil rekapannya. Kita ambil periode struktur hasil perhitungan program dari mod 1 sampai mod 12. Kemudian kita harus hitung menggunakan rumus SNI yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, di sini kita harus menghitung mengenai TA minimum atau periode minimum dan periode maksimumnya. Periode minimum dari gedung tersebut adalah 1,205. Periode maksimumnya 1,686. Kebetulan periode minimumnya sama dengan periode struktur hasil program. Ya, jadi kita bisa mengambil periode minimum atau kita mengambil periode program. Tapi itu untuk arah yang mod 1 UX, berarti gedung tersebut periode ke arah X-nya hasil program sama dengan periode minimum. Tapi untuk arah Y ini kan UY besarnya di mod 2, besarnya UY. Maka gedung tersebut saat mod 2 deformasinya ke arah Y gitu. Nah, periodenya adalah 1,197, sedangkan minimumnya 1,205. Maka dalam analisisnya kita harus menggunakan periode minimum. Ya, jadi kesimpulannya untuk analisis periode, mod 1 dan mod 2 menggunakan periode minimum untuk kedua arah. Nanti periode ini diambil di mana? Dipakai di mana? Dipakainya untuk analisis yang berikutnya, itu analisis gaya geser dasar. Dalam analisis gaya geser dasar, kita perlu memasukkan unsur T dalam CS maksimumnya. Maka nilai T yang tadi kita ambil TA minimum senilai 1,205. Nah, bagaimana langkah-langkah ini? Saya sudah jelaskan juga.
di video yang sebelumnya bagaimana cara menghitung nilai CS hitung, CS maksimum, dan CS minimum. Kemudian nanti kita tetapkan berapa nilai CS yang mau digunakan untuk perhitungan gaya geser seismik statiknya. Kemudian kita juga harus hitung berapa nilai berat seismik. Ya, karena ini gedung penyimpanan, maka mass source-nya itu berasal dari 100% beban mati dan dimasukkan 25% beban hidup. Nah, kemudian setelah ini cara mengeluarkan berat seismik ya, kalau di program, katakanlah di ETAPS gitu, kita tinggal display show table dari reaction-nya saja. Dari base reaction akibat dead load, super dead load, dan live load. Tinggal itu dikeluarkan, nanti live load-nya hitung manual 25%. Bisa seperti itu. Nanti kemudian bisa kita ambil angkanya berapa kilonewton total berat dari gedungnya dikalikan dengan CS hasil hitungan yang sebelumnya, CS hitung atau CS maksimum atau CS minimum yang digunakan gitu ya. Nah, nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai gaya geser seismik statik. Nah, gaya geser seismik statik ini kemudian dibandingkan dengan gaya geser dinamik atau gaya geser dinamik dari respon spektrum itu dibandingkan dengan statik, di mana nilainya 100%, harus sama, di mana statik sama dengan dinamik. Kalau hasil analisis dinamiknya belum mencapai 100% statik, maka kita harus kalikan faktor skala. Ya, faktor koreksi skala. Faktor koreksi skala itu gaya geser statik dibagi gaya geser dinamik. Nanti dimasukkan lagi ke dalam scale faktor yang ada di program. Nah, ini harus memenuhi syarat. Analisis gaya geser dasar itu harus dipenuhi syarat dulu, termasuk periode, gaya geser dasar, dan simpangan, supaya kita bisa menghitung ketidakberaturan. Ya. Dan yang ketiga adalah mengenai analisis simpangan. Kita juga harus memastikan gedung tersebut memenuhi kriteria simpangan. Bagaimana cara mengeceknya? Kita buat tabel. Ya, tabel di sini adalah tujuannya nanti adalah mau membandingkan simpangan ultimate dengan simpangan izin. Simpangan izin ini berasal dari tabel yang ada di SNI. Ya, tabel yang ada di SNI, coba kita lihat di tabel. Nah, ini. Tabel simpangan antar lantai izin. Kalau di ini saya di 2012 sih, jadi judulnya tabel 16. Kalau di SNI 2019 tabelnya bukan tabel 16, ingat saya. Tapi isinya masih sama. Kalau gedungnya difungsikan untuk kantor atau gudang, berarti dia masuk ke dalam kategori 2. Kalau kategori 2 dengan sistem struktur baja yang lain, maka masuk diizinkan 0,02 kali HSX atau 2% dari tinggi lantai. Nah, masuk ke sini lagi, maka tinggi ininya masuk ke dalam yang tadi, gitu ya. 2% kali tinggi lantai. Tapi hanya karena di sini ada faktor redundansinya rho-nya 1,3, maka dibagi lagi dengan redundansi. Kalian bisa cek di SNI untuk proses perhitungan analisis simpangannya ya. Nah, di sini kita harus memastikan berapa simpangan yang terjadi. Simpangan yang terjadi kita harus cek juga. Tinggal direkap aja. Nah, total drift ini adalah yang keluar dari program di ETAPS akibat beban gempa, mau arah X maupun arah Y. Yang atas ini arah X, tabel yang di bawah ini adalah tabel arah Y. Kalau story drift berarti ini adalah selisih dari yang lantai atas dengan lantai di bawahnya. Ini selisihnya. Ini kurang 41,94 kurangnya 38,23, 3,71. Ini ada selisihnya. Kemudian story drift yang ultimate-nya dikalikan CD per I. CD-nya ini adalah 4, I-nya 1. Dari mana nilainya CD 4? Lihat di tabel SNI ini. Yang dimana di awal kita menentukan R, R-nya berapa, CD-nya berapa, lihat di tabel yang sama. Masukkan ke sini. Masukkan ke rumus sigma kalikan CD dibagi I. Ya, rumus ini sesuai dengan rumus yang ada di SNI 1726. Nanti diplot grafiknya. Yang biru ini adalah simpangan izin, ini simpangan yang terjadi untuk arah X dan untuk arah Y dengan proses yang sama. Ya. Nah, setelah analisis struktur tersebut selesai dilakukan, gedungnya juga sudah memenuhi semua analisisnya, oke. Baru kita bisa melakukan ketidakberaturan. Pengecekan ketidakberaturan. Nah, yang harus pertama dilakukan, jadi ada 3 tahap lah. Yang pertama adalah pengecekan P delta, yang kedua adalah pengecekan ketidakberaturan horizontal, dan ketiga ketidakberaturan vertikal. Nah, pengecekan P delta ini untuk apa? Jadi sebetulnya kalau gedungnya misalnya, tapi kalau gedung yang rendah sih biasanya nggak masuk ya P deltanya itu. Tapi kalau gedungnya tinggi, kita harus cek terhadap P delta. Apa sih P delta? Jadi kalau gedung itu berdeformasi,
Ya, kalau gedung tinggi itu berdeformasi, misalnya deformasinya besar, maka dari masanya itu akan menimbulkan momen tambahan akibat deformasi gitu. Jadi kalau struktur itu besar, kemudian dia berdeformasi. Nah, massa yang besar ini akan menimbulkan momen guling tambahan. Nah, itu adalah istilahnya P delta. Kita harus cek apa gedung tersebut harus dianalisis terhadap P delta juga atau enggak gitu. Karena kalau sampai dianalisis terhadap P delta juga, maka nanti beban gempanya gaya dalam yang diterima oleh gedung tersebut menjadi lebih besar. Ya, bagaimana proses pengecekan P delta? Di sini kita tinggal menghitung nilai eh, theta ya. Tetanya dihitung menggunakan rumus Px kali delta kali I dibagi Vx kalikan Hsx kalikan CD. Nah, ini adalah Px itu adalah beban desain vertikal total ya. Nah, di sini adalah termasuk beban mati tambahan, beban hidup dijumlahkan. Kalau delta di sini adalah simpangan antar tingkat yang kita ambil dari perhitungan analisis simpangan ini. Nah, ini ya. I itu adalah faktor keutamaan gempa. Vx-nya gaya geser seismik. Jadi kita harus keluarkan story force-nya. Gaya geser dasar setiap lantai. Kita harus tahu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 berapa gaya geser yang diterima. Selain gaya geser dasar itu dipakai untuk analisis yang tadi, tapi gaya geser antar tingkat kita gunakan untuk analisis P delta. Kalau HSX itu tinggi tingkat, kalau CD faktor pembesaran defleksi dari tabel yang tadi sebelumnya. Nah, nilai theta ini kalau ternyata di bawah 0,1 ya, maka tidak perlu memperhitungkan P delta. Tapi kalau di atas 0,1 kita harus memperhitungkan efek P delta. Kemudian sebagai batasan kita juga harus menghitung theta max ya, dihitung menggunakan 0,5 dibagi beta kali CD di mana nilainya tidak perlu melebihi 0,25 gitu. Nah, ini adalah pembatasan. Kalau sampai terjadi itu, maka perhitungan P delta harus dilakukan. Bagaimana untuk melakukan perhitungan secara detailnya? Nah, kita harus membuat tabel ini ya, tabel P delta untuk masing-masing arah X atau arah Y, di mana tujuan akhir kita adalah menghitung theta ya. Theta itu apa tadi? Koefisien stabilitas. Nah, theta ini nanti kita bandingkan dengan theta max dan juga dengan 0,1 ya. Nah, di sini yang harus diisi adalah kolom story ya, lantai 4321 direkap, kemudian elevasinya berdasarkan gambar arsitektur, kalian bisa lihat di gambar arsiteknya. Story drift ya. Story drift ini dapatnya dari mana? 0,0037 itu lihat di analisis ini. Analisis simpangan. Story drift 3,71 mm. Jadi kalau dirubah ke meter ya dibagi 1000, 0,00371. Ya, jadi story drift itu adalah selisih antara lantai atas dengan lantai di bawahnya. Masukkan ke perhitungan ini. Ini story drift lantai 4, 3, 2, dan 1. Kemudian seismic shear 1048,19. 1048,19 ini lihatnya dari mana? Nanti kita lihat satu-satu. Nah, kalau tabel ini adalah tabel untuk menghitung Px. Nah, jadi menghitung theta ini adalah rumusnya Px kalikan delta kalikan I, di mana Px-nya itu adalah kumulatif dari beban vertikal. Beban vertikalnya itu apa saja? Penjumlahan vertical load, yaitu dari dead load, super dead load, dan live load. Kalau dari program, ngeluarinnya gimana dari atas? Lihat story force. Display, show table, keluarkan building output, kemudian story force. Nah, di situ ada akibat dead load, super dead load, dan live load. Direkap aja di sini. Ambil per lantai yang maksimumnya. Top, bottom, ambil yang paling maksimum. Yang maksimum kasih tanda. Kuningin gitu ya. Lantai 3, lantai 2, lantai 1. Kemudian story force untuk SDL. Kemudian dead load dan super dead load ini dijumlahkan. 5.597,55 tambahkan dengan 1678. Masukkan ke sini sebagai nilai dead load. Ya, masukkan ke sini. Jadi tabel dead load angka ini dari mana? Itu adalah dari story force untuk dead load dan super dead load. Untuk live load-nya 1609,2 masukkan ke live load di sini. Jadi nanti total vertikalnya adalah penjumlahan antara 7276,31 tambah 1609,2 sama dengan 8885,51. Ya. Nah, ini adalah
berat vertical load per lantai. Nah, yang diperlukan adalah kumulatifnya. Jadi kalau lantai 4 dia cuma memikul lantai 4. Tapi lantai 3 dia memikul lantai 3 dan 4. 3 dan 4 dijumlahkan jadi ini. Lantai 2 dia memikul lantai 2, 3 dan 4. Lantai 1 memikul 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu adalah nilai PX. PX itu angkanya dari sini. Untuk menghitung stability ratio, ambil nilai PX-nya dari tabel kumulatif vertical load. Kemudian ada yang kedua, delta. Deltanya dari mana? Delta itu adalah story drift. Ambil dari tabel perhitungan simpangan yang tadi ya, analisis simpangan. Ambil tabel story driftnya, kemudian masukkan ke sini. Rubah satuannya jadi meter. Kemudian kita harus mengisi juga seismic shear. Nah, seismic shear ini sama, tabelnya masih tabel story force, hanya yang dilihat adalah beban gempa respons spektrum, arah X dan arah Y. Nah, untuk arah X-nya ambil yang paling maksimum juga, arah Y-nya ambil juga yang paling maksimum. Kemudian direkapkan ke tabel ini. Ya, arah X 1048,1859, kemudian direkap terus sampai lantai 1, dan arah Y-nya juga direkap dari lantai 4 sampai lantai 1. Nah, kemudian kita hitung, baru kita bisa hitung nilai ini ya, nilai theta, stability ratio per lantai nanti kita bisa peroleh, dan selama di bawah 0,1 maka nilainya oke. Atau kita bandingkan juga nilai dengan theta max-nya. Theta max-nya itu dengan beta-nya sama dengan 1, maka theta max-nya adalah 0,125. Selama ini lebih kecil dari theta max, maka oke. Jadi kesimpulannya, P delta tidak perlu kita perhitungkan. Nah, baru setelah P delta itu selesai kita analisis, baru kita masuk ke analisis ketidakberaturan. Yang pertama adalah horizontal.